Nah, pas kunjungan kita ke saudara di Indramayu, Mama sering mampir ke Cirebon. Nah, waktu itu ngajak aku mandi-mandian di sungai itu kan. Tapi harus buang duit katanya. Buang duit, terus sebutkan permintaan kita katanya gitu. Jadi kita baru berenang di situ. Nah, aku berenang-berenang ternyata Mama ke tempat minyak kerak-kerak gitu. Jadi di sana tuh ngasih makan. Mat, no ada anak mau nyebrang katanya gitu kan, itu buat sekolah anak-anak kayak nyebrang. Kenapa emang, Po? Oh, no geteknya katanya ke tengah katanya gitu. Diakalin tuh getek. Dia cuma mau ngakalin getek, udah nyampe. Tuh getek jalan lagi ke tengah. Akhirnya berenang lah. Itu ngutuin getek tuh udah dapet. Itu katanya kayak ada yang narik. Si Ahmad kemana itu katanya gitu. Itu ada yang narik, katanya ada yang narik. Akhirnya lama-lama kelelep, orang dia bisa berenang. Pas itu kelelep nggak tahu, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya ke kita. Langsung aja kita sapa nih. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Mbak siapa? Saya Yuni dari Jakarta Utara. Oke, di sini mau cerita tentang apa nih Mbak Yuni? Cerita pengalaman pribadi saya tentang di rumah orang tua saya sendiri. Oke. Itu sekitar tahun 93 ya, waktu aku masih kecil. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk langsung dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat untuk konten kedepannya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Yuni. Pas 93 itu pas masa-masanya jaya keluarga aku gitu ya. Jadi dulu tuh Mama sampai sempat bangun rumah tingkat besar ya, dari depan sampai belakang itu ada 4 kamar. Di atas, di bawah ruang tamunya itu besar. Jadi buat apa ya? Paling jaya lah dulu di situ. Nah, pas kunjungan kita ke saudara di Indramayu, Mama sering mampir ke Cirebon. Nah, waktu itu ngajak aku mandi-mandian di sungai itu kan. Tapi harus buang duit katanya. Oh, buang duit? Buang duit, terus sebutkan permintaan kita katanya gitu. Jadi kita baru berenang di situ. Nah, aku berenang-berenang ternyata Mama ke tempat apa? Ininya kerak-kerak gitu. Oh. Jadi di sana tuh ngasih makan. Dulu zamannya emang lagi rame-ramenya ya di lingkungan aku itu, babi ngepet. Terus apa namanya, nyepang kerak gitu kan. Terus banyak lah yang kejadian-kejadian kayak gitu di desa Indramayu itu. Kita di situ emang ada rumah paling kaya di tengah sawah. Nah, di situ katanya nyepang babi ngepet lah, inilah. Jadi Mama aku tuh penasaran gitu kan. Saking penasaran kita sering ke sana ke Indramayu tuh. Pas ada kejadian-kejadian gitu, cuma kita nggak ini banget sih, namanya masih kecil, aku nggak terlalu paham ya. Nggak terlalu paham. Nah, aku tuh masih kecil pakai kaos kutang gitu kan, ikutin apa namanya, yang ondel-ondel gitu. Bukan ondel-ondel, kalau di sana namanya apa ya, barongan ya. Barongan. Jadi tuh barongan pakai topeng yang rambutnya acak-acakan. Kayak leak gitu ya? Iya, kayak leak. Dia nari-nari. Nah, yang bapak-bapak tuanya itu, pokoknya satu warga, satu desa itu kayak sedekah bumi gitu. Bawa apa, panggul-panggul gitu, mintain ke rumah-rumah yang punya hasil bumi. Terus kayak pisang, singkong atau apa gitu. Tapi di situ ada menyannya. Pakai menyan gitu, bakar menyan. Jadi sepanjang jalan itu bau menyan. Nah, aku tuh ngikutin. Pas ngikutin itu tiba-tiba tuh mas aku lagi kecil itu hilang semua tuh. Gelang, cincin ya. Yang nemuin saudara aku, katanya orang masih berceceran katanya di jalan, katanya gitu. Tapi yang ketemu tuh cuma gelang,
cincin, makanya kok anting bisa copot gitu. Itu Mas Ilham nggak berasa Mbak? Enggak berasa karena kan aku masih kecil tuh ya, pas pulang dari ngikutin keliling gitu. Padahal aku takut sama barongan gitu kan, tapi aku ngikutin. Pas aku pulang, mama aku teriak, ini pada kemana katanya gitu kan. Masnya cincinnya pada nggak ada. Ya Allah katanya gitu. Jadi tuh mamaku tuh pikir gini, jangan-jangan nih ada yang ini gitu kan, pikirannya kemana-mana tuh, pesugihan babi ngepet gitu kan, kalau di itu hilang kan. Jadi kita punya emas, punya uang hilang gitu kan. Terus ya udahlah katanya gitu, udah langsung pulang aja ke Jakarta katanya gitu. Nah ponakan mama itu yang ngikut-ngikut barongan itu datang, kenapa Wak katanya gitu, ini katanya si Yuni pulang sampai rumah nggak ada emasnya katanya gitu, besok-besok nggak usah ngikut-ngikut kayak gituan lagi katanya gitu. Aku udah nangis karena diomelin gitu. Tahu-tahu orang ini emasnya katanya ada di kubangan air katanya gitu. Kok bisa di kubangan air? Iya aku juga bingungnya di situ. Nah ya udah, jadi aku dari situ kan nggak pernah permasalahin itu karena aku masih kecil nggak tahu apa-apa gitu kan. Baliklah kita ke Jakarta. Nah sesampai di Jakarta itu sekitar tahun berapa tuh, mama mulai sakit-sakitan karena pernah berdebat sama saudara tirinya mama. Dia mau jualan ke Jakarta, naruh barang di rumah kita. Kalau naruh barangnya sedikit mungkin boleh lah ya. Ini sampai kalau itu peti. Jadi jualan mangga golek, mangga Indramayu gitu kan. Karena ada kebun. Pas dibawa ke Jakarta itu hampir 1 truk. Nah kita di rumah ruang tamu penuh dong. Mama tuh kalau mau sedikit sih nggak apa-apa bilang gitu. Mungkin sakit hati atau gimana gitu ya. Segini banyak ruang tamu penuh lah gitu kan. Mungkin pikirannya dulu gini, kalau misalkan itu mendingan ngontrak gitu kan. Kalau tahu terima kasih ya kasih lah, maksudnya kita mangga juga beli loh kata aku gitu, kata mama tuh dulu. Kita mangga aja beli katanya suruh bayar katanya gitu. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Kalau aku kan nggak ngerti ya bahasa Jawa, cuma ngerti artinya tapi nggak bisa ngomongnya gitu. Terus mungkin sakit hati di situ. Nah nggak lama itu saudara tiri dari mama itu pulang ke kampung bawain barangnya. Cuma udah hampir separuh laku sih ya, separuh laku. Dibawa pulang mungkin sakit hati kali ya Pak sama kata-kata mama tuh. Sebab waktu pernah berobat sama orang pintar, dia ngomong begitu, saudara sendiri yang bikin yang ngirim-ngirim begituan. Di tahun 96 mama tuh sakit parah. Habis hajatan pertama anak pertamanya itu sampai dulu tuh sampai 3.000 orang lah ngundang ya, 1000-an lah ya, 1.500 kan kalau dikali 2 3.000. Jadi tuh itu hajatan pertama mama sampai 1 RT 1 RW gitu ya, itu sampai penuh, sampai hajatan kakak aku tuh sampai launya itu beli semua, nasinya tuh sampai beli lagi malamnya tuh. Iya, beli nasinya kan dulu di warteg ada ya, warteg, beli nasi di warteg karena kekurangan, tamunya datangnya banyak gitu. Nah abis hajatan itu nggak lama tuh mama langsung sakit-sakitan tuh. Saudara-saudara dari kampung tuh ya namanya ada omongan-omongan miring gitu ya, kita bukan seuzon sama saudara sendiri. Ada yang iya sekarang mah udah kaya belagu gitu kan, padahal kita nggak kayak gitu juga gitu. Sampai ibu saya mama saya tuh ya kalau mau ini ya usaha gitu kan, terus jangan ngandelin ini gitu saudara, kalau saudara jangan tergantung lah katanya gitu. Nah pas di situ tahu-tahu mama kok sering sakit-sakitan, padahal tuh beliau tuh sehat-sehat aja. Pas dia bilang pengen gendong cucu, pengen punya cucu. Nah 96 kakak saya lahiran, belum sempat nengok cucu, belum sempat lihat cucu, mama saya udah sakit-sakitan, nggak bisa bangun lah ya. Itu sampai berobat ke orang pinter tuh di mana? Dulu berobat ininya di Empang, rumah orang pintar, rumah orang pintar itu di Empang, di gubuk-gubuk gitu. Jadi kata dia
di sini jauh dari Teluh kayak gitu. Emang sih aku nginep di sana tuh emang serem banget, gelap kalau malam tuh gelap di empang-empang itu. Terus pernah emang apa namanya, orang pintar itu, aku juga bingung ya, kayak ada bola api katanya. Bola api tuh ngirim, terus namanya orang pintar itu bisa ya, jadi jadi apa, dibalikin lagi. Iya, dibalikin lagi ke si pengirimnya. Iya, terus dia tuh apa ya, Bu, besok pulang aja deh gitu kan. Mama aku tuh disuruh pulang lagi. Tadinya nginep di tempat orang pintar itu. Iya, karena dikerjain sampai ke rumah orang pintar itu. Kok tahu ya gitu kan, namanya ini kali dukun sakti atau gimana. Sampai pulang di rumah, dirawat kita sendiri sama bapak ya. Itu pajangan-pajangan di lemari kan dulu besar tinggi ya. Itu ada kayak patung-patung nenek sama kakek yang begini itu ya. Sampai sepatu besar itu, dulu kakak sepatu besar itu kan pajangan dari yang besar kecil itu sampai itu ditaruhin Edelweiss. Nah di situ tuh lemari itu tuh suka ada yang ketawa gitu, ada yang itu di lemari itu. Karena kan kita dulu suka pajangan, pajangan keramik gitu, sampai akhirnya itu mama aku tuh bilang di situ. Akhirnya pajangan itu dibuang semua ke laut. Jangan ada pajangan katanya gitu. Terus itu sepatu itu katanya ada raksasanya. Jadi mama tuh halu apa gimana gitu kan. Terus orang pintar ngobatin mama tuh di rumah. Aku lihat dengan mata kepala sendiri tuh ada jarum, ada silet. Jadi mama tuh ngerasain perutnya tuh besar. Terus keluar silet, ntar kempes. Terus di kaki keluar gitu. Makanya kata aku, ini beneran apa enggak sih gitu, yang aku kadang aku mau cerita sama teman tuh takut nggak percaya gitu kan. Karena aku ngalamin sendiri di rumah itu. Banyak kejadian nggak di luar nalar nggak ini banget kata aku gitu. Mungkin zaman sekarang mah nggak percaya kali ya, karena nggak ada. Itu dulu emang persaingannya begitu dari alam gaib gitu kan. Sampai mama meninggal di tahun 97 meninggal, nggak lama itu usaha bapak tuh bangkrut, sampai jual kapalnya. Dulu tuh punya tongkang, terus dijual buat makan sehari-hari. Terus usaha nasi uduknya itu bangkrut. Kita baru masak nih, baru dagang, baru buka, udah penglaris, duitnya hilang. Terus tahu-tahu lagi iniin, Pak kok nasinya basi gitu. Jadi cepet banget gitu ya, nggak bisa diangkatin lagi buat besok. Kan biasanya bisa ya. Pas mama meninggal itu bener-bener dibalik banget gitu loh. Perubahan sekali sampai kulkas dijual, DVD, TV semua dijual. Jadi kita nggak pernah nonton TV anak-anaknya. Sampai meja makan dijual, sampai lemari itu dijual, sampai nggak punya apa-apa, rumah tuh kosong. Jadi sarang kelelawar. Sampai nggak bisa bayar listrik, sampai dicabut sama PLN tuh ya. Selama setahun kita pakai lilin tidurnya. Nah, aku kan tinggalnya sama kakak. Pas mama meninggal itu diurusin sama kakak. Nggak tahu kejadian apa lagi yang terjadi di rumah itu kan. Tapi aku punya adik bontot. Adik bontot aku itu tinggal di situ masih diurusin. Setelah mama meninggal, bapak nikah lagi. Nggak lama tuh. Pas nikah lagi itu, ya itu dibalik semua. Sampai ibu tiri aku tuh jual-jualin piring, jual-jualin termos, jual-jualin baju-baju mama, jual-jualin gelas-gelas piring, sendok. Dulu tuh kita mau hajatan mau apa, orang nyewanya ke kita. Sendok, gelas gitu. Dulu kan pakainya gelas, sendok, piring. Itu nyewanya ke mama. Dulu untuk penyewaan kayak gitu kan, panstup apa semua lengkap, penggorengan. Nah, pas mama meninggal ya udah dijual-jualin semua sama ibu tiri aku buat makan. Sampai nggak punya sama sekali. Akhirnya kita rumah dijual semua. Dijual semua itu. Dan itu ya ada yang ngobatin. Ada orang pinter dari Kidul.
Di tahun 97 itu pas mama meninggal, ada orang yang datang ngobatin rumah. Netralisir rumah ya. Bukan ngobatin kita, bukan ngobatin rumah. Dilihat rumahnya itu gelap, nggak ada aura. Jadi tuh dia nggak tahu siapa yang manggil, nggak tahu siapa yang ini, tiba-tiba datang tiduran di lapangan. Tiba-tiba datang terus tiduran di lapangan? Iya, di lapangan depan jalan itu. Jadi yang tadi aku cerita itu tetangga aku yang kaya banget itu. Nah depannya itu ada buat garasi mobil itu. Itu lapangan besar, dia tidur di situ. Terus dia itu telanjang, nggak pakai baju, pakai celana doang. Terus dia tidur sampai begini, rambutnya panjang, sampai dijemur itu. Tapi kan kalau kita berjemur kan langsung hitam ya. Kalau dia enggak, pokoknya menghadap ke langit ya kan. Itu selama 3 hari di situ. Terus dia bangun, kalau malam nggak ada, dia nggak malam, dia nggak di lapangan. Oh, dari pagi sampai sore aja. Jadi dia kalau malam nunjuknya rumah aku, dia pengen masuk. Nah dia ngomong bahasa Jawa sama bapak aku. Dia ngomong, ya aku nggak ngerti ya dia bahasanya gimana. Terus pokoknya gini, rumah ini jangan ditutup pintunya selama ada saya, kata dia gitu. Jadi selama ada dia tuh sampai pagi 24 jam itu rumah terbuka terus. Nah dia tidur di ini depan pintu rumah aku. Di situ dia nyerap energi, mungkin ya energi apanya yang ada di rumah. Pas hari ketiga dia ngambil malam Jumat itu, saya mau ini katanya gitu. Minta sesuatu. Dia bilang keluarga kumpul semua. Jadi aku tuh yang nggak tahu apa-apa. Aku sama kakak aku tinggalnya di depan ya, di alamatnya beda rumah. Kita kurang lebih hampir 2 km ke rumah bapak. Jadi kita dipanggil semua tuh, anak-anaknya semua kumpul katanya gitu kan, sampai kakak ipar aku bawa anak bayinya kan. Kita ngumpul di dalam kamar, dia ngasih tahu. Itu kejadian sih udah lama banget. Dia bilang ini udah lama, ini rumah harus dibersihin katanya gitu. Cuma bahasanya bahasa itu. Bahasa Jawa. Aku cuma duduk ngeliatin aja. Nanti di antara kalian jangan ada yang cerita lagi ke orang katanya gitu. Banyak cerita di sini. Iya, makanya aku takut kejadian sama diri sendiri ya. Maksudnya nggak ada apa-apa. Takutnya aku orang terakhir yang takutnya gitu kan, namanya kita belum tahu penyelesaian dulunya seperti apa gitu kan, apa orang tua saya punya salah atau punya pegangan atau apa gitu. Itu pokoknya orang pintar itu bilang ke pihak keluarga dan ada yang cerita keluar ya. Iya. Nah pas di situ kita dikasih duit, uang apa? Dulu masih bisa dibelanjain sih, uang 1000-an itu yang lompat batu. Oh iya. Aku dikasih 10.000, terus kakak aku. Tapi ada uang 10.000-an tuh zaman dulu tuh, ini pegang, jangan dibelanjain kata dia gitu. Jadi mungkin lama-lama jadi duit kali ya, jadi kaya kali ya. Terus bapak aku pegang, ibu aku pegang. Dulu bapak udah nikah, ibu tiri udah nikah. Nah di situ ibu tiri aku tuh sempat nggak percaya. Aku juga pikirnya bapak aku langsung menikah, mungkin pas mama aku sakit dia udah ini kali ya, nggak ngerti selingkuh atau gimana. Karena dulu emang sering cekcok. Nah, aku jadi sekarang ini mikir-mikirnya tuh apa dari ibu sendiri gitu kan, ngutuin ibu aku. Namanya dulu dunia begituan banyak ya. Terus udah dikasih gitu, diceritain semua yang ada di depan kita. Ada 3 nampan. Nampah kayu kan, nampah kayu itu isinya ada kembang. Jadi di foto-foto itu kembang. Terus di sini tuh ada duit kembang. Terus ada keris itu terus kembang gitu ya kan. Terus dia cerita, tahu ini enggak katanya gitu, dibuka dibolak-balik. Ini kanjeng katanya gitu. Jadi dia ngeliat apa tuh? Kita ngeliat juga. Kita ngeliat ada lukisan, gambar atau
foto-foto Foto. Kanjeng Nyi Roro Kidul. Jadi kita tuh nggak boleh katanya ngomong Roro Kidul doang gitu. Jadi kita harus manggil Nyai Kanjeng Roro Kidul gitu. Ada Jadi sebutan mungkin di awalnya ya. jadi dia itu titisan. Yang ngobatin rumah kita itu titisan dari Kidul. Langsung dari sana. Langsung dari sana. Nah, kita juga pas dia pergi nggak tahu. Tahu-tahu jalan kayak hilang gitu. Bukan orang biasa berarti ya. Iya, makanya dia gini. Ke arah laut mana katanya gitu. Jadi kita kasih ke arah yang deket krematorium. Dia jalan ke arah laut, langsung hilang. Padahal dia berarti bukan orang biasa ya? Bukan. Cuman nggak pakai baju, Iya. makan aja ya. Terus tapi dia pas udah mau itu dia minta pakai baju karena dia banyak orang yang ngeliatin sekitar kan, tetangga-tetanggaku sangkain saudara aku kan. Itu siapa kan gitu pada nanya ya tetangga-tetangga. Jadi tuh orang mikirnya kita itu di rumah pakai sesuatu gitu. Jadi orang tuh mikirnya jangan-jangan dulu lu ini kayak dari ini gitu kan. Gitu ya. Padahal pas dia cerita ini kiriman yang mau nyakitin orangnya udah nggak ada. Nah sama dia mau diambil karena orangnya itu nggak bisa ngambil sendiri karena udah meninggal. Gitu. Dia cerita ini saudara sendiri katanya gitu. Saudara sendiri yang ngirim. Saudara sendiri yang ngirim sama tetangga ada. Tapi aku nggak tahu aslinya tetangga apa bukan ya karena dulu sering berantem, rumah kita berdekatan. Kalau hujan itu sering ribut, air talangnya itu kan rumah dia rendah dari rumah kita kan tinggi gitu. Jadi dia tuh suka marah-marah. Jadi itu tuh talang rumah lu gitu-gitu. Jadi dia tuh nggak terima. Cekcok gitu. terus ya. Cekcok terus sama yang sebelah. Sama sampai nggak. Padahal tuh dia ipar. Adiknya dia nikah sama adiknya mama. Gitu. Nah, adiknya mama sama adiknya dia tinggal di kampung. Di sana deket desa apa gitu ya. Harusnya keluarga ya? Keluarga tapi jauh. Di sana juga adiknya mama sempat orang berada juga sama adiknya dia gitu. Cuma dianya doang gitu yang kurang berada. Jadi dia tuh nggak seneng kalau sangkain mama itu bergantung sama adiknya dia gitu. Jadi cecok mulu. Pas di situ ya udah mama sakit-sakitan sampai meninggalnya nggak ada, diobatin sama orang pinter itu. Orang pinter itu juga selama 3 hari tinggal di rumah dan dia nggak mandi. Terus tapi dia minta makannya itu syaratnya 3 potong ayam gitu kan sehari. Oh berarti si pagi, siang, sore. Ini ya, selama 3 hari minta makanan ayam. Ayamnya itu tapi dia minta digorengnya setengah matang. Tanpa bumbu gitu. Terus makannya aku ngeliatin itu cara makannya gimana gitu kan. Dia makan apa ya? Kalau bayangan aku sih ngelihat dia tuh kayak tengkorak pakai poni, pakai rambut panjang. Tapi tapi kalau aku ngelihatnya kayak tengkorak lagi makan gitu. Tengkorak. Kalau aku ngelihatnya tengkorak, tapi dia itu emang titisan dari sana kali ya. Rambutnya panjang sampai kaki, terus dikonde-konde gitu, jadi cuma segini doang, nggak kelihatan rambutnya. Terus dia yang foto-foto itu semua apa yang diambil, sama dia dimasukin semua sampai nampannya dimasukin ke celana pun hilang, nggak ada. Sampai batok kelapa kan kalau misalkan kita masukin tuh jendal ya? Iya berbentuk ya. Dia enggak. Dia tetap kayak pakai celana biasa aja. Jadi kayak kantong ajaib. Makanya kata aku dulu sering nonton Doraemon tuh. Loko sama. Doraemon gitu kan. Namanya imajinasi kita kan beda ya. Ternyata alam gaib. Dia punya 2 alam. Itu. Makanya aku sempat mau cerita sama temen tuh. Takutnya dikira ngibul gitu kan. Halusinasi lu gitu kan. Nah di tahun 2000-an Bapak udah jaya lagi. Jaya lagi karena rumah itu digusur istilahnya apa ya, hilanglah, musnah lah ke keburukan yang masa lalu itu ya. Dibersihin ya. Dibersihin sama orang itu. Nah di situ bisa bayar listrik
sempat berapa bulan tinggal di situ, bayar listrik bisa, bangkit lagi bisa ya. Nah bapak pergi lagi ke laut, masih setelah usaha nasi uduknya bangkrut, pergi lagi ke laut jadi nelayan. Pas jadi nelayan itu hasilnya lumayan, mungkin udah dibuang semua kali ya energi negatif, ke nelayan lagi. Terus nggak lama, baru 3 bulan kita sukses, digusur rumah. Nah alhamdulillah dapat gusuran kan, dapat gusuran, bisa beli rumah, pindah kita ke Marunda. Oh, pindah ke Jakarta ya. Iya. Nah beli di sana udah ada kontrakannya 3 kan. Berarti Mbak pindah nih ke tempat lain ya? Iya. Dari tempat yang sebelumnya ya. Karena kan rumah digusur, jadi kata kakak cari rumah gitu kan. Akhirnya kita cari rumah, dapet lah, lumayan kan harganya juga. Ya udahlah, terus langsung dibagi-bagi kayak warisan, nggak usah minta warisan lagi ya katanya gitu. Jadi ini rumah udah dijadiin rumah, warisan udah dibagi-bagi katanya gitu ke anak-anaknya. Jadi nggak ada yang minta warisan lagi. Nah dari situ untungnya tuh si bapak beli rumah di sana, dia beli tanah juga di satu tempat. Dia udah punya cadangan. Ada 2 entah tempat ya. Dia kayak udah punya bayangan kalau suatu saat dia bilang gitu, dan ternyata kejadian di tahun 2004 itu bapak kecelakaan. Nah sempat apa yang dia bilang buat suatu saat dia jual rumah itu buat biaya rumah sakit karena kan kecelakaan luka bakar setengah badan. Ini kecelakaan apa nih Mbak? Kecelakaan di laut, Patromak. Jadi dia itu di perahu itu bawa kapal sendiri, terus dia nyalain lampu, ceritanya tiba-tiba kok lampu mati, dia bilang gitu. Kayak ada ya, dia juga udah punya firasat kata dia gitu. Cuma kenapa masih diiniin gitu kan, di pompa, tahu-tahu spiritus tuh meledak, nyembur, kacanya pecah kan, pada langsung gosong tuh kena api besar itu. Dilalainya alhamdulillah bapak tuh masih bisa berenang ke tepian. Terus dia minta tolong sama orang yang perahu lewat, tolong anterin sampai ke pinggir gitu kan. Nah dia tuh jalan sampai tertati-tati sampai ke rumah adiknya bapak tuh di daerah situ juga deket laut. Akhirnya adiknya bapak itu ke rumah kakak aku, karena kan aku juga tinggal di sana kan, ngasih tahu, Chan, nah bapak kecelakaan katanya gitu. Kecelakaan di mana? Di laut. Yang benar katanya gitu. Pas aku ngikut lihat, aku udah mikir, ya Allah kalau bapak aku nggak ada umur gimana gitu ya. Sebab bapak tuh udah ngomongnya udah lain gitu. Bapak minta maaf, tolong ini gitu, udah ngasih amanah apa gitu ya. Udah dibawa ke rumah sakit pun nggak mau dibawa ke rumah sakit. Udah gosong banget kayak dakocan hitam, cuma bibir doang kan. Udah melepuh. Iya, sudah melepuh sampai setengah badan gitu. Jadi dia tuh telanjang kan, sampai kalau nggak ada umur gimana, ya udah lillahi ta'ala katanya gitu. Ayo, akhirnya sempet seharian di rumah, kita nyari rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Labuhan. Ternyata nggak diterima karena peralatannya kurang lengkap. Pas itu kita nyari ambulan nggak dapet tuh, dari rumah sakit sini nggak ada. Akhirnya kita dikirim ke rumah sakit pusat di daerah Jakarta Utara, bawa ke sana nggak diterima juga. Kata dia gini, langsung bawa pusat katanya, ke Jakarta Pusat kata dia gitu. Akhirnya kita kirim ke Jakarta Pusat, rumah sakit terbesar kan. Pas di sana langsung ditanganin, alhamdulillah dokternya cepet, maksudnya langsung masuk ruang ICU, ruang ini langsung operasi. Itu kan bapak udah ketarik ya, di sini tuh udah tulang karena udah kebakar, jadi ngambil dari paha, dioperasi di sini. Nah selama 3 bulan di ICU kayak mumi. Jadi bapak tuh kakinya di atas, tangannya di atas semua ya, terus makan dari selang semua. Udah kita pikir lillahi ta'ala lah, umur itu kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus Allah punya rencana gitu kan.
Emang sih alhamdulillah di itu kita nggak, waktu itu kita ngajuin surat miskin ya. Kalau dulu namanya surat miskin, kita ngajuin sampai RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke wali kota. Kalau sekarang udah gampang pakai itu BPJS. Di sana kita nggak dimintain biaya sama sekali gitu. Cuma pas bayar kita cuma mau keluar dari rumah sakit bayar 200.000. Cuma 200.000 dulu sama sekarang itu beda banget. Oh iya betul. Cuma ya kan kenapa dijual rumahnya? Buat biaya makannya sehari-hari, buat yang ngejagain tiap malam, buat yang ngajiin. Jadi di sana tuh kakak-kakak aku sama tetangga-tetangga itu setiap malam itu hampir 5 orang atau 10 orang untuk jaga di ICU. Karena kan pas kesana itu kamar mayat kan, kita nggak tahu. Jadi di ruang tunggu itu rame keluarga semua untuk nungguin bapak. Dilalanya pas dimasukin ke rawat inap itu benar-benar udah sehat banget. Udah kayak orang nggak kecelakaan. Udah berapa lama nih di rumah sakit? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan di ICU. Itu pas sebulan di rawat inap. Jadi dia tuh belum keluar dari rumah sakit itu. Itu perawatan terlama menurut aku. Berarti total 4 bulan. Terus udah pas pulang pun dia masih begini karena sarafnya tertarik kan, terapi alhamdulillah sampai sekarang masih panjang umur gitu kan. Aku mikir banyak banget kejanggalan mungkin pas bapak kecelakaan itu juga dia punya cerita. Selama di ruang ICU itu dia dijemput sama mama kan udah meninggal ya. Sama ibu kandung? Iya, sama ibu kandung aku. Dijemput sama tentaranya itu, Nyi Lorong. Terus dia bilang, udah Yumin katanya, ikut pulang katanya gitu. Nggak mau katanya gitu, anak-anak masih kecil katanya. Ayo Min, lu ngeyel katanya gitu. Bapak jadi ceritanya kayak ngobrol aja sama dia. Ditarik-tarik bapak katanya. Malu tuh naik kuda katanya gitu. Nggak tahu di belakangnya tuh banyak katanya gitu. Naik kuda. Aku langsung mikir gini, aduh ya Allah, untung bapak nggak mau ya. Jadi kalaupun bapak ikut mungkin nggak ada kali sekarang ya. Jadi aku nggak punya orang tua semuanya ya. Alhamdulillah sampai sekarang bapak itu masih sehat, masih bisa usaha. Nah pas pindah ke rumah yang dia bilang persiapan takut ada apa-apa gitu, ternyata benar omongan dia. Nah kita pindah ke rumah yang dia beli kecil-kecil ini. Nah alhamdulillah dibangun sama kakak aku. Sampai yaudah habis berapa nanti dibangun. Alhamdulillah kakak aku yang pertama ini istilahnya bisa dibilang ada lah ya. Orang tua minta apa dikasih, gitu. Terus kejadian aneh lagi tuh di rumah sini, tiba-tiba tuh abang aku tuh minta nikah. Minta kawin. Pokoknya kita tuh karena mungkin dulunya berhubungan sama laut ya, bapak nelayan, terus saudara-saudara nelayan gitu kan. Terus kakak aku tuh tiba-tiba minta kawin, minta nikah sama orang kampung. Nah di kampung itu Kali Citarum kan, Kali Citarum tuh luas ya. Kali Citarum. Jadi tuh dia mau ngakalin getek. Jadi tuh dia udah nikah. Namanya orang katanya gini, pengantin baru jangan ke laut. Kalau di sana kan mitos-mitos gitu ya. Jadi kalau ke Kali Citarum tuh ada yang nemu tikar bagus, ada yang ngambil hilang gitu. Terus ada yang nemu apa gitu ya di laut tuh di Kali Citarum itu, kalau kita ambil kitanya tenggelam, hilang gitu kan. Nah abang aku tuh ceritanya pagi-pagi ngopi po katanya gitu. Nah yang warung kopi tuh ngomong gini, Tong lu tumben banget katanya, ganteng banget, cakep katanya gitu. Bisa aja Mpok katanya gitu. Padahal mah emang kakak aku aslinya nggak cakep ya, maksudnya hitam karena kan dia ini dulu kerjanya di laut. Terus kerja di warung bolak-balik, lewatnya laut kendaraannya untuk menuju kampung itu. Nah pas pengantenan
katanya gini, pengantin baru sebelum 100 hari nggak boleh keluar katanya gitu, nggak boleh nyebrang laut, nggak boleh Mitosnya. ini. Nah dia kan belum 3 bulan ya, belum 100 hari itu masih wangi ya jadi pengantin baru. Nah dia tuh ngopi di warung kopi itu, dia bilang, mat no ada anak mau nyebrang katanya gitu kan, itu buat sekolah anak-anak kayak nyebrang. Kenapa emang po? Oh no geteknya katanya ke tengah katanya gitu. Diakalin tuh getek, dia cuma mau ngakalin getek, udah nyampe tuh getek jalan lagi ke tengah, akhirnya berenang lah. Itu ngutuin getek tuh udah dapet. Itu katanya kayak ada yang narik. Si Ahmad kemana itu katanya gitu. Itu ada yang narik, katanya ada yang narik. Akhirnya lama-lama kelelep, orang dia bisa berenang. Pas itu kelelep nggak tahu, hilang. Nah itu di hari Jumat pagi. Hilang di Kali Citarum itu. Ketemunya besok pagi Sabtu. Berarti jeda. Iya, satu hari itu kita kewalahan kan, jadi sampai nyari orang pinter, nyari dukun, nyari orang bisa ya, sama ustadz 3. Jadi keliling sungai, nyari sampai ada yang bacain buang menyan, buang bunga gitu kan. Ini si Ahmad posisinya di mana gitu. Terus ada yang orang pinter itu pawang buaya. Terus dia bisa ngomong sama laut gitu kan. Ini kemarin anak yang kecemplung nih katanya, lu bawa kemana katanya gitu. Nah tahu-tahu ada di hulu sungai itu yang pokoknya jauh dari situ sekitar 5 meter deh, 5 meter. Padahal kejadiannya di sini tapi jauh gitu ya. Itu posisi kalau mayat tenggelam kan terapung ya, gini ya, ngambang. Itu enggak, dia berdiri. Posisinya berdiri, makanya itu banyak kejadian-kejadian aneh kalau aku yang ngerasain itu. Posisi mayat itu berdiri, jadi orang tuh ngelihatnya pas dicari kan, kalau kita nyari jenazah itu dia tenggelam gitu ya, badannya membungkuk begini kan, ngapung dong gitu ya. Kalau dia enggak, berdiri. Jadi pas dilihat tuh kirain batok kelapa ini. Embul dia di nungul loh. Pas diginiin, ini mah kepala katanya, kepala. Pas ditarik itu kakak aku udah pada bengkak, udah bengkak. Itu sampai sama kasur-kasurnya itu dikubur ya. Itu udah pakai kain kafan berapa lapis, masih keluar darah. Sampai dimandiin tuh darah semua. Makanya kok bisa gitu bengkak cuma gini-gini doang terus darah gitu keluar terus, padahal dia udah mati gitu kan, masih keluar darah. Sampai dikuburnya itu ya udah diinin aja katanya, bismillah katanya gitu. Nah kalau menurut cerita orang-orang di sana tuh, di Kali Citarum itu ada kerajaan katanya gitu. Jadi kalau dia seneng sama orang itu, dimasukin ke kerajaan katanya gitu. Katanya dilihat mah katanya si Ahmad tuh sama permaisuri di dalam katanya gitu. Kalau dia nggak suka sama orang yang dia iniin di luar kerajaan, kayak waktu itu dibalikin, katanya ada anak kecil tenggelam, dia nggak mau kalau anak kecil gitu kan. Itu dia nggak ada dia ada di luar kerajaan aja katanya, lagi lari-lari terus minta balikin gitu kan. Jadi bahasanya dukun-dukun gitu ya. Terus akhirnya anak itu ngambang begini. Posisinya iya, meninggal juga. Meninggal terapung tapi. Terapung. Tapi kalau kakakku berdiri. Iya, makanya ngambang gitu. Katanya dicari kan selama 1 hari 1 malam nggak ketemu. Pas pagi-pagi ketemu hari Sabtu tuh jam 11 siang. Posisinya udah meninggal kan. Dikuburin dah nih. Iya, dikubur. Kan itu meninggal di kampung kan, kita bawa ke Jakarta pakai losbak itu, karena nggak ada ambulan. Jadi pakai losbak itu tutupin pakai tikar, pakai kain gitu kan, biar orang nggak lihat ya. Terus sama saudara-saudara pada naik mobil semua, ditutupin. Itu juga
maksud aku kejadiannya aneh banget gitu, janggal ya, nggak yakin lah orang-orang tuh nggak bakal ngalamin yang kayak begitu gitu kan, apa yang saya alamin gitu. Terus berjalannya waktu di tahun 2005 itu bapak udah sehat, udah move on lah ya. Udah 2007 anaknya meninggal juga, drop lagi si bapak drop tuh karena anak yang paling dia sayang itu. Si kakak itu yang pertama yang bukan yang itu kakak yang keempat. Yang keempat yang meninggal. Kakak aku yang keempat. Terus bapak tuh sayang banget sama dia. Sampai bapak drop, sakit-sakitan lagi. Udahlah Pak, jangan kayak gitu. Nah, bapak sehat, kakak aku yang sakit-sakitan. Ada yang lain nih. Yang pertama. Nah, dia tuh entah kenapa pas 9 tahun terakhir emang mulai sakit gula, padahal tuh awalnya nggak ada penyakit gitu. Sampai dibilang turunan mama lu kali gitu kan, karena mama aku dulu divonis di rumah sakit pusat Jakarta Utara, dia bilang komplikasi jantung, paru-paru gitu kan, gula, diabetes apa. Nah nurun ke kakak aku dibilang kalium, udah di masukin kamera ke lambung semua, diabetes, itu nggak ada penyakitnya. Nggak ada. Iya, makanya aku suka mikir ada apa sama keluarga aku gitu kan. Itu baru tuh kakak sakit-sakitan. Iya, itu pas kakak. Nah, yang sering dimimpiin itu aku. Nah, aku kan ceritanya nggak tahu apa-apa tuh. Kakak aku sakit, aku dimimpiin sama kakak ipar aku, katanya punya cewek gitu kan, mantan pacar waktu sekolah. Aku ngomong, bener nggak namanya si Putri gitu kan? Kok bisa tahu gitu ya? Kok si Yuni bisa tahu si Putri ini mantannya kakak ipar aku gitu kan? Padahal aku nggak tahu sama sekali. Aku ngimpinya itu si Putri itu ngelempar bungkusan merah, terus kenalah kakak ipar aku nggak kena. Mungkin mau ngenain kakak ipar aku ya, yang terus kenanya ke kakak aku. Nah, kakak aku itu emang sering sakit-sakitan jadinya. Pas dari situ aku ngimpi, aku ceritain sampai akhirnya kakak aku drop lagi karena kepikiran kan. Kok adik gue bisa tahu lu mantannya ini gitu kan. Akhirnya dia berdebat berdua, ya nggak tahu lah gini gitu kan. Pas itu di rumah sakit kejadiannya, saya di rumah, saya langsung cerita, semalam saya ngimpi seperti ini gitu kan. Akhirnya kakak ipar aku diem aja. Mungkin sampai sekarang mungkin ini kali ya, ada rasa dendam mungkin, aku nggak ngerti. Tapi gitu. Bungkusan merah itu diambil sama anjing. Dimimpi dibawa lagi sama anjing. Terus kata aku, itu artinya apa ya? Aku pernah cerita sama guru spiritual. Terus itu mah ini bunga tidur atau gimana ya, aku udahlah lewat gitu kan. Cuma kejadian yang aku impi atau aku iniin nyata gitu, kayaknya nyata gitu. Sampai aku tuh nggak tahu pas sekarang udah dewasa aja, ternyata Roh Kidul itu sebenarnya ada gitu. Cuma teman-teman aku kalau diceritain dia nggak percaya. Itu mah titisan doang, ini mah ini gitu kan. Pada bilang tuh bohongan gitu. Sampai aku tuh pernah ngikut nadranan di daerah Jakarta Utara tuh, pesisir pantai. Itu ada yang acting jadi itunya kan, naik kuda begitu. Itu aku ngeliat kayaknya asli gitu, karena di situ di kudanya itu kan ada kemenyan, kembang semua melati gitu kan. Terus aku pikir aku nggak mau lihat, takut kebawa gitu. Dari situ aku pulang, aku nggak pernah mau lihat pesta laut lagi, takut. Pengalaman aku bilang gini, jangan pernah ke laut, karena di laut itu banyak misterinya kan, bisa hilang, bisa apa gitu. Nah, berarti kakak ini yang tadi sakit-sakitan gimana kondisinya di saat itu? Meninggal juga. Jadi di tahun sakit-sakitan meninggal. Di tahun 2018. Tapi setelah anak saya meninggal. Anak Mbak meninggal tuh berarti? Anak saya juga meninggal
nggak sakit lagi. Makanya aku kadang-kadang suka rencana apa ini gitu kan. Tiba-tiba aja kayak sesak napas, cuma kayak nggak kejang, nggak anget, nggak panas gitu, cuma tarik napas, diem begini. Aku panik, langsung bawa ke rumah sakit pelabuhan. Terus ini mau masuk ruang picu, tapi ruang picu yang alatnya lengkap itu ada di rumah sakit pusat katanya gitu. Jadi kita nungguin tuh dari badak maghrib itu udah masuk ruang picu, nungguin mobil ambulan gak datang. Pas mobil ambulan datang di jam 12.30, aku pikir pas dia waktu lahir itu, si dedek lahir itu jam 11.30 juga, cuma pas nggak adanya di 11.30 juga. Makanya mobil ambulan datang yang lengkap sama tabungnya sama ininya, si dedek udah nggak ada situ, nggak ketolong jadinya. Di tahun 2017 anakku meninggal, nggak sakit lagi. Itu iya, shock lah, sampai aku depresi, stres ya. Makanya kakak meninggal. Iya, sampai ya gitu. Nggak kena ke aku ya mungkin ya. Jangan sampai. Karena aku sempat waktu itu di Rukiah hampir gila kan, hampir stroke. Sebelah 2 hari itu nggak bisa bangun, terus ngomong juga nggak bisa sama guru aku di Rukiah. Terus yang emosi kakak aku tuh. Lagian Rukiah itu harus pakai perantara, jangan diri sendiri katanya gitu. Nah, suami aku diomel-omelin kan, entah kenapa, pokoknya marah-marah gitu gara-gara di Rukiah. Nah, di situ tahun 2017, 2018 kakak aku meninggal, kita sering berantem akhirnya. Ya itu ujian. Sampai sekarang aku ikut sama bapak, tinggal sama bapak. Berarti ini udah selesai Mbak ceritanya ya. Berarti tadi tahun 93 tuh ya alhamdulillah masa jaya keluarga. Tahun 97 ibu meninggal. Terus bapak nikah lagi. Bapak kecelakaan tuh sampai setengah badan gosong gitu ya Mbak? Iya, di laut. Terus juga nggak lama kakak meninggal, terus anak, terus juga kakak meninggal lagi, kakak yang lainnya gitu. Ini berarti jeda yang pertama itu ibu meninggal tahun 97, kakak tahun 2007. Iya. Terus anak saya 2017. Oh, bedanya jeda 10 tahun. Iya, makanya 10 tahun sekali meninggal. Terus tahun 2018 baru kakak aku yang pertama. Oke. Nah, ini kan agak masih menjadi misteri nih, maksudnya itu kenapa ya bisa seperti itu ya. Gimana kalau kita tanya ke Om Puji nih, gimana pandangan beliau tentang peristiwa yang Mbak alami gitu ya. Nah, ini udah ada Om Puji nih. Tadi kan Om Puji dengar nih cerita Mbak Yuni gimana, lumayan panjang kan. Gimana menurut pandangan Om Puji? Oke, siap. Jadi kalau dari telaah batin saya pribadi ya, dari mendengar ceritanya Mbak Yuni itu, ini maaf ya Mbak ya, saya kan Mbak kan belum tahu ya apa yang terjadi sebenarnya sih. Gitu. Jadi yang saya telaah dari kacamata batin saya itu, orang tua Mbak, terutama yang ibu ya, ibu ini pernah mendatangi suatu tempat, yang mana tempat ini sebenarnya ibu ini bukan bermaksud untuk pesugihan, enggak, cuman seperti kayak macam ziarah ke tempat apa gitu ya. Nah di situ ada juru kunci. Nah di situ kan jadi disuruh seperti setiap malam tertentu ngasih kopi pahit, kopi manis gitu kan, rokok lisong ya biasanya ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya hidupnya berkah lah. Tapi di sini bukan pesugihan, sebenarnya bukan ya. Tapi dampaknya ya seperti itu gitu loh. Ya, tapi dampaknya seperti itu. Kedua, yang lebih ini lagi itu serangan luar dalam itu loh. Ada serangan yang memang dari orang yang nggak suka, entah itu dari tersinggung atau gimana. Nah, jadi istilahnya santet lah ya. Santet lah gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu gitu. Nah, adapun yang
kakak mati, meninggal, ya, terus anak meninggal, itu memang semuanya itu kan takdir Allah ya. Semua hidup, jodoh, rezeki, maut kan tuh udah takdir ilahi ya, takdir Allah sebenarnya. Tapi kan biasanya ada lantarannya itu loh. Yang di sini saya lihat memang ada suatu kekuatan gaib itu yang zaman ibu ya. Zaman ibu tuh di suatu tempat yang memang kayak macam banyak binatang monyet itu, kera itu. Di situ ada energi yang memang benar menghantui sampai sekarang, yang istilahnya kayak menagih gitu loh. Kayak menagih gitu. Itu yang bayang saya tahu gitu, seperti itu. Itu harus gimana ya Bos? Solusinya mbaknya takut ya. Wajar kalau takut mah. Kalau solusi gini, pertama kita deket sama Allah ya. Deket sama Allah ya. Maksudnya apa? Selalu minta perlindungan pada Allah. Ya, kan Allah kan pernah bukan pernah, jadi Allah tuh berfirman di Quran kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Jadi katakan hai Muhammad, Allah itu Maha Esa dan Allah tempat bergantung segala makhluknya. Jadi kita bergantung pada Allah, serahin semua masalah kita pada Allah, minta perlindungan pada Allah. Ya Mbak ya. Terus bagaimana cara menangkalnya Om Puji atau Mas Puji? Ya. Di sini yang saya tahu ya Mas Rizko ya, dari guru-guru saya itu untuk menangkal energi-energi negatif, entah dari jin, pesugihan atau apalah, agar dampaknya nggak kena keluarga kita, diri kita, biar kita selamat dunia akhirat dan rezeki kita juga lancar ya. Itu kita pertama sholat 5 waktu, jangan tinggalin nih. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Kedua, setiap habis sholat subuh ya, subuh itu kan kita setiap habis sholat itu kan biasa zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah 100 kan. Setelah itu nah kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu 450 kali Mbak, kalau bisa. Nah, insya Allah ya. Jadi itu fungsi dari zikir itu dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah ya. Tapi ada wasilah atau lantaran. Dengan kita istiqomah berzikir tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu 450 kali ya. Itu insya Allah Allah memberikan perlindungan bagi kita, menjauhkan kita dari segala kejahatan berbagai makhluk, manusia, jin, hewan dan segala macam, dan dijauhkan segala mara bahaya dan diberkahi rezekinya. Amin. Karena barang siapa yang wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amr. Jadi barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah bantu semua urusannya gitu Mas. Artinya paham ya Mbak ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu artinya kan cukuplah Allah bagi kami. Kami kan bukan kita aja loh. Kami di sini kan bisa anak, suami, ya, keluarga besar. Jadi kalau bacanya hasbiyallah wa ni'mal wakil itu untuk diri kita sendiri. Hasbiyallah artinya cukuplah Allah bagiku. Tapi kalau hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil sebagai pelindung. Tapi kan banyak ulama-ulama kan yang menambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Paham ya? Itu yang saya tahu dari guru saya seperti itu. Jadi kita kalau istiqomah membaca ayat tersebut, insya Allah dijauhkan dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan, entah itu serangan santet, pesugihan, tumbal, kefakiran gitu, kecelakaan atau segala macam yang nggak enak deh. Yang tidak diinginkan ya. Itu tips dari saya seperti itu aja sih. Oke, tadi sekian pendapat dari Om Puji tentang peristiwa yang Mbak Yuni alami. Jadi kita semoga bisa ambil hikmahnya dari pelajaran kali ini yang dialami oleh Mbak Yuni. Jangan lupa tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir ya Om ya. Ya, betul. Dan tetap semangat, sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi akhir kata gua Rizko pamit, Om Puji pamit, dan Mbak Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.